Halo, assalamualaikum teman-teman. Kembali kepada video saya. Jadi sekarang saya berada di taman dekat dari tempat kos-kosan saya. Nah, barusan saya selesai belanja ya, belanja groceries bulanan di Aldi. Kemudian ya udah berhenti sebentar karena cukup capek dan mengambil beberapa minum. Nah, lalu pada video kali ini saya membagikan terkait esai terakhir tentang Chevening, yaitu career plan. Jadi pada esai keempat Chevening ini adalah membicarakan terkait career plan. Ya udahlah ya, ini banyak orang lalu lalang tapi udah pede aja. Jadi pada esai career plan itu teman-teman diekspektasikan untuk membagikan kira-kira apa sih yang ingin dikerjakan setelah mendapatkan gelar master dari Inggris gitu ya. Karena pada seleksi Chevening mereka itu cari seorang leader yang memiliki visi dan misi yang jelas di dalam hidupnya, termasuk setelah mendapatkan degree dari UK gitu ya. Nah, beberapa tips yang ingin saya bagikan pada video kali ini adalah pada career plan teman-teman bisa menerapkan pembagian periode waktu. Jadi ada periode waktu short term, middle term, dan long term, atau hanya dua pengkategorian yaitu short term dan long term. Nah, untuk yang tiga pengkategorian ini biasanya itu teman-teman bagi menjadi, mungkin kalau short term itu sekitar 1-5 tahun menyelesaikan pendidikan. Kemudian untuk yang middle term itu 5-10, kemudian yang long term ya udah lebih dari 10 tahun gitu ya. Ini terserah teman-teman lebih nyaman membagi periodenya seperti apa. Kemudian untuk struktur esainya sendiri seperti apa? Struktur esainya itu bisa dimulai dengan mungkin satu paragraf pertama terkait satu, atau kalau saya sih nggak satu ya, saya ingat di esai saya itu mungkin sekitar 2-3 kalimat itu menceritakan setelah saya kembali itu fokus saya itu di pembangunan apa gitu ya. Karena saya seorang midwife, maka yang ingin saya kerjakan adalah terkait midwifery education dan juga improving maternal and neonatal health service di Indonesia. Nah, jadi pada paragraf itu teman-teman jelaskan secara singkat saja, bisa juga mencantumkan Sustainable Development of Goals atau SDGs dari masing-masing bidang kalian. Mungkin kalian bisa menuliskan target SDGs atau yang lain gitu ya. Kemudian berikutnya teman-teman langsung jelaskan terkait short term plan, jadi immediate plan setelah kalian pulang dari UK kalian mau ngapain. Nah, saran saya, jadi teman-teman baca lagi pertanyaannya. Di situ mereka menginginkan kita itu menjelaskan atau menuliskan rencana itu serealistis mungkin gitu ya. Jadi jangan tuliskan sesuatu itu yang kayak mengada-ada atau kalian itu nggak mungkin bisa mencapai itu gitu. Jadi semakin kalian realistis, achievable, dan kalian menggunakan timetable, maksudnya kayak target waktu yang jelas, itu akan semakin meningkatkan peluangmu untuk memenangkan beasiswa ini gitu ya. Nah, termasuk juga long term. Nah, yang sering saya dapatkan dalam penulisan kesalahan penulisan esai ini adalah teman-teman itu biasanya itu kurang menunjukkan keterkaitan antara short, middle, dan long termnya, sehingga kebanyakan itu menuliskan cita-cita yang jumping. Jadi nggak ada keterkaitan antara apa yang kamu kerjakan setelah pulang kemudian your long term. Akan jauh lebih baik ketika teman-teman itu step by step dari memikirkan kayak ditarik ke belakang gitu ya. Misalnya di long term goal besarmu itu apa? Misal kamu pengen punya perusahaan sendiri gitu, perusahaan sendiri di bidang apa, misal digital health gitu. Ya udah, kamu breakdown bagaimana caranya kamu punya perusahaan dalam waktu long term itu, misalkan dalam 10-15 tahun ke depan gitu ya. Jadi setelah kamu pulang dari UK, kamu bisa kerja di digital health company yang itu
nanti bisa menambah wawasan kamu, koneksimu, kemudian juga experience-mu bagaimana cara menghandle sebuah perusahaan. Nah, setelah itu mungkin di middle term kamu bisa memulai untuk mungkin cari partner untuk membuka company, kemudian mungkin mulai merekrut anggota. Kan nggak langsung ujuk-ujuk jadi big company ya, kamu mungkin harus merekrut jumlah pegawai yang mungkin kecil dulu, kemudian karena perusahaan rintisan dan lain sebagainya. Kemudian long termnya adalah kamu bikin digital health yang besar, kemudian kamu melibatkan sektor UK di situ, kerjasama dengan UK people dan lain sebagainya. Jadi sebisa mungkin itu sesuatu yang realistis, dan kalian itu jangan jumping, sekali lagi ya, jangan jumping. Bahkan ada beberapa esai yang saya review itu lompat-lompat gitu. Ya enggak apa-apa sih lompat-lompat, cuman kadang itu jadi orang yang baca itu kayak kurang yakin gitu loh. Bener nggak sih orang ini bakalan melakukan ini gitu. Kadang sometimes mereka itu pertama pulang dari UK itu expect-nya kerja di Kementerian Kesehatan gitu ya. Kemudian saya tanya, kamu pernah nggak channel di Kemenkes gitu, atau di Ministry of Health? Karena kan kerja di sana itu kamu sebagai apa gitu? Apakah kamu sebagai seorang government employee, maksudnya kayak PNS gitu, atau apa kayak gitu kan harus ada titelnya gitu kan ya teman-teman ya. Apalagi institusi yang formal seperti itu kan harus jelas gitu. Nah, setelah itu dia jumping lagi ke misalnya pengen kerja di startup ini gitu, kemudian dia jumping lagi, dia mau jadi dosen di pendidikan ini loh. Ya nggak masalah sih, cuman kamu harus menarik benangnya itu loh. Jangan hanya sekedar kamu lompat-lompat karir tapi kamu nggak tahu mau dibawa kemana gitu ya. Nah, mungkin seperti itu ya teman-teman ya untuk tips menulis esai pada section keempat di career plan, sehingga semakin kalian menulis itu semakin jelas, semakin real, semakin realistis, itu semakin membuat pembaca itu yakin bahwa oh ya, dia ini bakalan bisa kok mengaktualisasikan mimpinya gitu. Nah, setelah teman-teman membuat perencanaan jangka pendek, jangka panjang, termasuk juga detail ininya ya, detail kayak aksinya seperti apa, jangan lupa selalu kaitkan UK government di masa depanmu gitu. Kira-kira peran mereka di masa depanmu itu apa gitu ya, selalu libatkan mereka. Dan jangan sungkan gitu ya untuk meminta review kepada orang yang mungkin sudah kenal sama kamu, atau orang yang juga memiliki interest dan bekerja di bidang kamu, supaya mereka juga bisa ngasih kamu masukan, supaya mereka juga tahu kira-kira apa yang perlu kamu improve dari esaimu gitu ya teman-teman ya. Jika ada yang ingin teman-teman sharekan, teman-teman bisa langsung komen aja. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum, dadah. BTW ini dilihatin orang-orang teman-teman tapi ya wis lah ya.